Nah, ini sudah bagaimana ciri khas dari Arthropoda. Ya, jadi Arthropoda ciri khasnya adalah kaki yang berluas-luas atau bersegmen-segmen. Nah, itu ciri khasnya. Ya. Nah, ciri umum lainnya ini rangka luarnya dilapisi oleh kitin. Jadi kalau kita membuat suatu preparat permanen, gitu ya, preparat permanen untuk mendasar identifikasi. Kalau kita membuat preparat dari kutu, ya, lalat, nah itu kan bagian luarnya kan itu terdiri dari exoskeleton, ya. Jadi supaya membuat transparan, ya, itu harus direndam dengan KOH, namanya KOH 10%, ya. Kalau nanti ada di laboratorium, ya, untuk mengidentifikasi dari Arthropoda itu harus direndam dengan KOH, adalah untuk mendestruksi daripada exoskeleton. Nah, ini kelas, ada 2 kelas. Sekarang adalah kelas insekta. Nah, kelas insekta itu ciri umumnya adalah memiliki 3 pasang kaki, ya. Kalau itu bedanya, ya, atau 6 buah kaki. Torak dan abdomen. Jadi bagian kepalanya itu ada bagian dari palpus, ya, ada bagian dari antenanya, ya. Sedangkan bagian toraknya biasanya itu adalah terdiri dari masing-masing torak itu dibagi bagian 3, ya. Jadi masing-masing mengandung sepasang kaki. Sepasang kaki ada torak, ya, protorak, kemudian mesotorak dan metatorak, itu masing-masing sepasang kaki. Kemudian di bagian abdomennya. Nah, kepala tersusun oleh 6 segmen yang menyatu, ditemukan ada mata, kemudian kalau jaraknya dekat ada disebut dengan holoptik, kalau jaraknya renggang itu dicoptik. Itu kayak biasanya kalau holoptik itu biasanya pada yang jantan, kalau dicoptik itu pada yang betina. Nah, inilah biasanya dasar identifikasi kita adalah melihat dari antenanya, karena antena itu ukuran dan bentuknya bervariasi. Ada yang banyak dari antena, ada yang mempunyai rambut. Kalau rambutnya banyak itu, dan jika rambutnya sedikit atau pilosa, itu yang betina. Nah, inilah dasar untuk membedakan salah satu bagaimana, apakah itu yang dari Arthropoda yang jantan maupun yang betina. Nah, ini bagian tubuhnya, ya. Bagian kepalanya ada palpus, bagian labium, ada maksila, rahang, ya. Ini biasanya digunakan dari bagian mulut ini adalah untuk merobek maupun mengisap daripada hostnya, ya. Artinya bagian merobek dari epidermis daripada kulit, ya, karena memang Arthropoda itu adalah makannya adalah bagian dari epidermis. Ini bagian mandibulanya, ini bagian labrumnya, kalau kita bisa pisahkan. Nah, kemudian ini, ya, bagian kepalanya terdiri dari antena. Ini bagian kepala, bagian torak, bagian abdomen. Nah, inilah ini ada biasanya di bagian toraknya juga, kalau termasuk itu adalah lalat maupun nyamuk, itu adalah ada sayapnya, ya. Ada sayapnya. Nah, inilah bagian ada antena, ya. Ada matanya, ya. Kemudian ini adalah bagian toraknya, ya, bagian torak. Jadi
protorak, mesotorak, dan metotorak. Ini masing-masing mempunyai kaki ya, jadi kakinya. Ya. Ini bagian-bagian dari kaki, ini bagian abdomennya ya. Ini namanya sprinkle, dan bulat-bulat ini namanya sprinkle. Ini adalah alat kelaminnya dari ovipositor dan cercus. Nah, ini dah melihat jantan dan betina. Cercus ini adalah yang jantan, ovipositor adalah bagian yang betina. Kalau metamorfosisnya ya, ada yang lengkap dan ada yang tidak lengkap. Kalau yang tidak lengkap sederhana, itu contohnya adalah kutu ya. Jadi kutu yang muda itu hampir sama dengan yang dewasa. Jadi kutu bertelur, kemudian setelah menetas jadi nimpa ya, nimpa stadium 1, nimpa stadium 2, nimpa stadium 3, dan jadi dewasa. Itu yang tidak lengkap. Sehingga antara nimpa stadium 1 dan 2 itu ukurannya memang ukurannya lebih kecil tapi bentuknya mirip ya. Beda dengan itu disebut dengan metamorfosis yang tidak lengkap. Metamorfosis yang sempurna. Jadi insekta muda yang muda itu jauh berbeda dengan insekta yang dewasa. Jadi contohnya adalah nyamuk maupun lalat ya. Ada fase telur, ya, larva itu jauh berbeda ya. Telur, larva itu berupa seperti ada yang seperti ulat gitu ya, larvanya sebelum larva, kemudian pupa dan menjadi dewasa. Itu adalah yang metamorfosis yang lengkap. Jadi contohnya ini adalah nyamuk. Nah, klasifikasinya ada dari kelas insek Ptrigota, dan kemudian dari subkelas divisi Esoptrigota, divisi Endoptrigota. Nah, dari Esoptrigota ini ada 10 ya. Ya, gue sebentar ya, ada telepon ya. Baik, lanjut ya. Dari kelas insekta, itu dibagi menjadi 2 divisi ya. Jadi yang terpenting sebenarnya ada dari ordo Malopaga ya. Kalau divisi Esoptrigota itu ada 10 ya, ada 10. Kemudian ini yang penting adalah yang 9-10 ya. Jadi Malopaga atau kutu penggigit, kemudian Anoplura, kutu penghisap. Nah, sebenarnya yang lain-lain itu ya kurang penting bagi kedokteran hewan. Jadi yang kita bicarakan nanti adalah 9-10, kemudian dari divisi Endoptrigota itu ada 2 ya. Sphenoptera, pinjal, Diptera, lalat dan nyamuk. Dan itu yang kita bicarakan di selanjutnya. Kalau yang lain ini bukan tidak penting, tetapi mungkin kalau di aspek misalnya kalau orang biologi ya, yang lain itu penting ya. Kalau
Kalau bagi kedokteran hewan, ya yang penting ini ya, dari 4 ini yang kita bicarakan tadi. Nah, dari subkelas Pterygota, ada divisi subpterygota, jadi ini yang 4 ini yang penting ya. Ordo Malopaga, Ordo Spunculata atau Anophlora, dari Endopterygota Ordo Spinoptera, pincal dan lalat dan nyamuk. Nah ini yang kelas insekta, bagaimana, ini pertanyaan yang perlu diisi sebenarnya ya. Jadi tadi inilah yang kita pelajari sekarang untuk kuliahnya ya. Sekarang kutu. Nah, apa ciri-ciri kutu? Pertama adalah pipih dorsoventral ya. Pipih dorsoventral. Jadi atas dan bawah itu pipih dia ya. Nah, kemudian kepalanya besar, lebih besar atau sama dengan torak. Ada itu yang membedakan nanti ya. Untuk membedakan ada yang tergantung dari genusnya. Kemudian bersifat hospes spesifik. Ya. Jadi kutu pada ayam tidak bisa menginfeksi pada anjing maupun kucing. Itu juga kutu pada kucing tidak bisa menginfeksi pada unggas maupun pada sapi. Itu dia mempunyai host spesifik. Ya, itu yang harus diingat ya. Jadi hanya menginvestasi hewan tertentu, kemungkinan predileksinya tertentu. Ya. Tidak bisa hidup lama di luar tubuh hospes karena dia mempunyai host spesifik. Kalau misalnya kutu pada ayam, ya. Jadi kalau di lingkungan dia tidak bisa hidup, ya. Tidak hidup lama ya, karena dia harus mendapatkan makanan ya dari hospesnya, ya. Makanan berupa epidermis, ya, epidermis dari kulit, ya, epidermis dari bulu, keratin, itu pada mamalia unggas, ya. Sehingga kalau terinfeksi itu dia akan mengiritasi sehingga akan menimbulkan rontoknya bulu maupun kegatalan. Nah, siklus hidupnya kutu itu termasuk metamorfosis tidak lengkap ya, sederhana ya. Jadi dari telur ya ada nimpa 1, nimpa 2, nimpa 3, itu hampir sama bentuknya. Jadi ukurannya yang berbeda sudah menjadi dewasa, termasuk metamorfosis tidak lengkap. Kemudian dari Amblycera, ini contohnya adalah Minopon gallinae. Jadi pada tangkai bulu unggas. Ini jadi sama menakan tangkai bulu unggas, tempat dari bagian. Jadi Minopon gallinae, Menacanthus, kemudian ini ya, kalau Trinoton anserinum, ya, ini pada itik ya. Jadi itik dan angsa. Tapi kalau pada ayam nggak bisa ini ya, bisa karena memang dia mempunyai spesifik ya, Trinoton, walaupun itu adalah sama-sama bangsa unggas. Kemudian Holomenopon leucosanthum, itu adalah itik dan angsa. Jadi itik dan angsa ada 2 ya, Trinoton dan Holomenopon. Pada anjing adalah Heteroduxus spinaker. Heteroduxus. Ini biasanya kalau pada anjing ini yang paling sering inilah Heteroduxus spinaker. Heteroduxus kutu penggigit ya. Ini masih pada unggas yang termasuk Isthionicera. Lipiurus heterogrammus, Lipiurus coponis, ini hampir mirip ini bentuknya ya. Jadi mungkin yang membedakan adalah bulu-bulunya ini ya. Jadi kalau mengidentifikasi adalah kita melihat morfologinya ya, membandingkan dengan morfologi dengan melihat gambar-gambar ya. Jadi kulit dan bulu, kepala, leher itu pada unggas. Jadi kalau
lebih urus, ya. Sama-sama lebih urus. Yang komunis lebih ya, pada dari bentuk dan nah ini kan ya sama-sama dunia gas, dunia des naik. Ya, ini hampir yang membedakan antara antenanya ya. Antena ini dunia des kalau begini ya, semua mempunyai lebih besar. Bulat ya, itu termasuk goniode. Kemudian kutu pada kalkun itu ada Celopistes meleagridis. Ya. Jadi kalau mamanya Anda mau penelitian ya boleh inilah identifikasi ya. Saya mau mengidentifikasi misalnya kalau pada ayam sudah ada penelitiannya. Ya. Kalau burung merpati ya ini kan gampang menangani ya. Cari identifikasi dari kutu pada burung merpati ya. Itu umpamanya itu sudah penelitian gampang itu ya. Jadi kalau Anda tertarik bisa lakukan penelitian ini. Kutu apa saja yang ada di burung merpati ya, periksa umpamanya 50 ekor burung merpati. Kemudian periksa pelan-pelan ya, melihat kutunya, kemudian lihat di mikroskop ya. Columbicola columbae. Ini kutu Columbicola columbae. Ini pada kutu merpati. Kemudian kalau pada sapi mamalia ini ada Damelinia. Ini hampir Damelinia bopis, equi, opis pada domba ya, bentuknya hampir sama. Kemudian pada anjing ya, Trichodectes canis. Ya, jadi pada anjing ada dua tadi ya. Jadi Trichodectes ini adalah dengan melihat bagian bentuk dari abdomennya dan bentuk dari toraknya. Nah, pada kucing itu hanya satu ada ya, Pilicola ya, Pilicola. Nah, ini biasanya ini gampang membedakan karena ini bagian kepalanya ada celah. Kemudian pada gajah, itu pada gajah pun ada kutunya juga ya, walaupun kulitnya tebal ya, dari gajah tapi kutu juga bisa hidup. Haematomisus elefantis. Jadi ini ya ciri khas sekali karena bagian hipostomnya ini panjang dan kuat. Jadi ini adalah yang tempat untuk yang mengisap dari kulitnya, kulit dari gajah. Pengisap. Ini ciri siklus hidup sederhana. Ya. Ini ada lempengnya. Ya. Kemudian biasanya kalau untuk pengisapnya ya, kalau pengisap. Mandibula tidak mengeras. Antena selalu terlihat 5 segmen. Ini 1, 2, 3, 4, 5 segmen dari antenanya. Nanti kemudian bentuk kepalanya yang runcing. Peng.
famili, ya, famili Hematopinidae. Jadi ada biasanya sama pada mengidentifikasi. Kalau bagi Lignonatus dengan Hematopinus lebih pendek dia, ya. Lebih pendek kepala, lebih pendek dia. Nah, kalau ini bagian Lignonatus, bagian torak dengan bagian kepala itu panjang. Itu lihat tenanya. Torak kaki ukurannya sama, ya, ukurannya sama. Nah, ini yang Lignonatus ukurannya beda, mungkin yang antara yang satu dengan yang dua ukurannya berbeda. Kalau ini ukurannya sama, yang pasangan yang 1, 2, 3 sama. Cakar juga ukurannya sama, ini cakarnya. Ya. Kalau ini ukurannya beda antara masing-masing dari kakinya. Nah, pada bagian abdomen, bagaimana? Apakah ini Lignonatus? Kan mirip kelihatan ya, Lignonatus dengan Hematopinus. Ini yang bedanya ya. Nah, kemudian yang Hematopinus ada lempeng ya, ada bulat lempeng. Yai, itu yang membedakan. Nah, Hematopinus jenisnya ada pada sapi, ya. Nah, ini jadi Hematopinus quadripedusus itu pada sapi juga, ya. Kemudian Hematopinus tuberculatus, artinya pada prinsipnya, ya, bagaimana? Kalau pada sapi atau kerbau ada bentuknya seperti ini, ya, mempunyai lempeng, itu adalah Hematopinus. Kita yang membedakan antara Hematopinus dengan Lignonatus. Ya. Kemudian ini Lignonatusnya ada pada anjing, sapi, dan domba. Jelas-jelas ya. Jadi kalau pada anjing Lignonatus sitosus, ya. Kalau pada sapi Lignonatus piduli, ini gampang sekali sebenarnya membedakan. Jadi saya kutu pada anjing ada Heterodoxus, ada Lignonatus. Nah, ini gampang kita membedakan ya dengan melihat dari morfologinya. Kemudian Lignonatus africanus itu pada domba. Nah, ini adalah pertanyaannya. Kita lewati aja. Sekarang pinjal. Ya. Kutu dan pinjal. Ya. Pinjal itu sering dipanggil kutu loncat. Ya. Kutu loncat karena pinjal itu mempunyai kaki yang bagian belakangnya lebih panjang dari depannya. Ya. Lebih panjang. Ya. Sehingga kelihatan sebagai meloncat ya, meloncat gitu ya. Sering sebenarnya kutu loncat. Ya. Nah, bagaimana ciri dari pipih bilateral ya, pipih bilateral. Ordo Spinoptera ya, Ordo Spinoptera, cirinya pipih bilateral, bilateral. Pipih bilateral, gepeng, pipih dua sisinya. Kalau kudu, pipih dorsoventral ya. Kalau kudu, pipih dorsoventral. Kalau pinjal itu adalah pipih bilateral, artinya miring dia, kelihatan miring dia dari posisi miring ya, bilateral. Bilateral. Kalau kudu dengan pinjal ya. Kalau pinjal pipih bilateral ya, pipih dua sisinya ya.
sayap ya. Nah, cara makan adalah dengan menghisap ya, menghisap spor. Nah, kalau kudu itu mempunyai host yang spesifik ya. Kalau pinjal tidak mempunyai host spesifik, artinya apa? Pinjal tersentuh itu bisa ketemu pada misalnya Spinocerealides canis, tidak mesti harus pada anjing ya, canis walaupun canis ya, bisa saja pada kucing. Jadi tidak mempunyai host spesifik, bisa menginvestasi semua hewan. Exoskeletonnya tebal, berwarna coklat ya, warnanya ini coklat. Ya. Nah, kemudian pasangan kaki ketiga panjang. Ini panjang, ini beda ya. Ini tiga pasang, ini panjang, sehingga ini dipakai untuk meloncat, ya. Untuk loncat gitu ya. Sehingga bisa melompat kecuali dari Echinopaga. Jadi nanti ada beberapa genus yang penting ya dari pinjal Hindu ya. Ada namanya Echinopaga. Echinopaga itu adalah yang pada ayam misalnya, pada ayam. Itu tidak bisa meloncat ya. Nah, bagaimana morfologinya? Jadi ada yang mempunyai cnidaria, ada yang tidak mempunyai cnidaria. Ini ya. Jadi ini bagian kepalanya ada matanya, ini matanya. Kemudian ini adalah antena, ya. Ini bagian antenanya. Dia pendek ya, beda dengan atau beda dengan nyamuk gitu. Kalau nyamuk kan panjang. Kali ini antenanya adalah tersembunyi dia. Kemudian ini dahi. Nah, kemudian ini biasanya ya ada yang mempunyai pada pipinya ditemukan ketenidia, ya ini ketenidia ya, seperti sisir gitu ya. Tentunya seperti sisir ya pada bagian mulut. Ada yang mempunyai ketenidia, ada yang tidak mempunyai ketenidia. Nah, ini ya. Jadi ada 4 spesies, 4 genus ya. Nah, ini yang dibedakan di 4 genus ini ya. Stenocephalides, Ulek iritan, Xenopsila, dan Echinopaga. Nah, ini 4 ini aja yang dibedakan ya. Mana yang termasuk Stenocephalides, mana yang termasuk Ulek iritan, mana yang masuk Xenopsila, dan mana yang masuk Echinopaga. Nah, ini sebenarnya kalau Stenocephalides membedakan dengan yang lain, ada dan tidaknya Ketenidia. Jadi yang mempunyai Ketenidia adalah Stenocephalides saja. Ulek iritan ini apabila tidak mempunyai. Artinya kalau pinjalnya ada identifikasi, ada Ketenidia, itu sudah Stenocephalides sudah pasti ya. Kalau umpamanya tidak mempunyai Ketenidia, itu antara Ulek iritan dengan Xenopsila. Dan kalau Echinopaga itu jelas sekali bedanya ini pada ayam dia ya. Jadi kita lihat ya. Nah, ini ada sebenarnya buku yang dasar untuk membedakan, mengidentifikasi dari caplak ya, dari pinjal ya, melihat dari ada dan tidaknya Cnidaria ya, dan lanjut semua bagian abdomennya ya. Itu ada namanya untuk melihat bagaimana kita mengidentifikasi dari masing-masing genus tersebut. Nah, ini namanya ketenidianya ya. Kemudian lihat dari dahi bagian kepalanya. Ya. Kemudian ada dan tidaknya ketenidia. Nah, kemudian Stenocephalides, ya. Dia mempunyai ketenidia. Ada 2 ketenidia, ada bagian pronotum ketenidia, ya, dan genal ketenidia ya, pada bagian depannya disebut dengan genal, kemudian pada di atas dahinya ini ya bagian ini kan pronotum ketenidia, ada 2 ketenidia, itu adalah Stenocephalides.
Nah, bagaimana antara membedakan antara Stenocephalidis felis dan canis? Karena ini tidak mempunyai host spesifik ya. Nah, kalau felis ya, spina 1, Cnetidia, spina 1 dan 2 hampir sama dengan panjangnya, sama panjangnya. Ini 1 dan 2 ya, ini kan bagian genalnya ya, genal Cnetidia 1 dan 2 ini kalau sama panjangnya itu adalah felis. Kalau umpamanya Cnetidia 1 lebih pendek dari Cnetidia 2 itu adalah canis. Jadi Stenocephalidis canis dan felis itu melihat dari ukuran dari Cnetidianya ya. Kalau sama 1 dan 2 sama panjang itu adalah felis. Kalau yang satunya pendek atau tidak sama panjang itu adalah canis. Nah, sekarang kalau yang tidak mempunyai Cnetidia itu adalah 1 bulat iritan. Tidak memiliki genal dan pronatal Cnetidia, tidak ada. Di sini tidak ada ya. Tidak ada batang pleural. Jadi bisa manusia, ayam, babi, anjing, kucing. Ini semua ya. Ayam, babi, anjing dan kucing. Jadi ada dan tidaknya Cnetidia. Ya. Tidak ada batang pleural. Kemudian sinopsila. Nah, ini antara bulat iritan dengan sinopsila ya. Sama-sama tidak mempunyai Cnetidia, tetapi sinopsila pleural. Ini adalah pada sama-sama bulat iritan dengan sinopsila itu sama-sama tidak ada Cnetidia adalah senop di batang pleuralnya. Itu yang membedakan. Nah, spesies Echinopaga gallinae ini kudu loncat tapi tidak bisa meloncat. Itu ukuran dari kaki tiganya ya, itu tidak tidak terlalu panjang sehingga tidak bisa meloncat ya. Satu-satunya pinjal yang tidak bisa meloncat adalah Echinopaga. Ini, nah ciri-cirinya tidak mempunyai Cnetidia. Ya. Nah, yang membedakan dengan dan bulat dahinya sini ya. Ini dahinya ya. Ini dahinya bersudut ya. Beda dengan kalau bulat kereta itu dia halus gitu ya sudutnya ya. Bulat setengah membulat, kalau ini adalah bersudut ya. Itu yang membedakan antara Echinopaga dengan bulat iritan maupun Xenopsila. Ini sama-sama tidak mempunyai Cnetidia. Nah, ini yang tadi bicarakan seperti itu ya. Ini yang pasti Anda bisa menjawab. Ya. Spesies pinyal yang tidak bisa meloncat adalah Echinopaga. Satu-satunya spesies pinyal yang membuat terowongan sekitar mata ayam adalah Echinopaga. Untuk membedakan antara Stenocephalidis felis dan ini adalah ukuran dari Cnetidia 1 dan 2-nya. Nah, genus pinyal yang tidak memiliki baik Cnetidia genal maupun Cnetidia pronata adalah ada bulat iritan, ada Sinopsila. Genus pinyal yang memiliki dahi bersudut, nah itu Echinopaga ya. Itu seperti itu ya. Ini adalah ringkasan.
Sekarang diptera. Ya. Diptera itu termasuk lalat dan nyamuk. Di artinya dua, ya. Tera itu sayap, jadi mempunyai dua pasang sayap. Satu ada mesotorak dipakai untuk terbang, yang satu lagi pada metatorak. Ya. Metatorak itu adalah untuk keseimbangan, ya. Halter, menjadi halter alat keseimbangan. Jadi mempunyai dua pasang sayap, ya. Itu sebagai alat keseimbangan. Nah, dari klasifikasi ada 3 subordo, ya. Brachycera, subordo Cycloprapa. Artinya apa? Ya, Nematosera. Jadi dasar identifikasi daripada masing-masing dari lalat, ini lalat dulu ya, sayapnya adalah melihat penasi ya. Kalau kita mengidentifikasi, membuat dari sayapnya masing-masing juga dari kita lihat lalat, intinya seperti ini ya. Berarti itu termasuk subordo Nematosera. Kemudian kita menemukan lalat lagi setelah diidentifikasi, ternyata di sini ada ini ya, bentuk dari antenanya ya, ada bulu-bulu dan ada ininya pendek di sini. Itu adalah Brachycera. Nah, kemudian ada yang antenanya mempunyai arista, ya, di bercabang begini ya. Ini adalah kita lanjut aja. Ini termasuk bentuk sayap dan bentuk antenanya. Nah, kemudian subordo Nematosera. Jadi itu ada pemilih Ulesidae, Ceratopogonidae, ya, dari famili Simulidae. Jadi ini Simulidae, ya. Simulium, Culiquides. Nah, ini ada kalau nyamuk, ya, nyamuk adalah famili Culicidae. Ini kelompok nyamuk ini ya. Kelompok nyamuk Anopheles, Culec, Aedes. Nanti kita kalau nyamuk, bagaimana kita membedakan antara Anopheles, Culec, dan Aedes. Nah, kalau lalat ini yang lalat yang banyak ya. Lalat dari 3 subordo ya, 3 subordo tersebut. Nah, ini kalau kita melihat nyamuk ya, nanti untuk membedakan adalah melihat dari antenanya, antena, kemudian ini ada matanya, kemudian ini antena, kemudian ini palpusnya, palpus, jadi bagian kepala ada palpus, hipostom gitu ya, palpus, nah ini bagian hipostomnya yang terdiri dari labium, hipoparing, labellum. Nah inilah kalau palpusnya ada yang sama panjang ya, palpus sama hipostomnya ini sama panjang, itu biasanya adalah dari Anopheles gitu ya. Ini antenanya. Nah, inilah dasar-dasar daripada nyamuk. Kalau ini nyamuk ya. Ini ada bagian alat mulutnya ya, maksila, hipoparing, labium, dan mandibula. Nah, ini bagiannya ini adalah terdiri labrum, ya, labrum ini ya, bagian ujungnya ini ya, maksila, hipoparing, labium, dan mandibula.
mandibula. Ya. Nah, ini yang membedakan biasanya ya dari palpus, ya, palpus dengan hipostom ya. Kalau palpus dan hipostomnya sama panjang, nah ini yang mungkin yang sudah praktikum dari Arthropoda, bagaimana membedakan antara nyamuk Anopheles dengan Aedes ataupun Kulek. Ya. Kalau sama panjang, ya, palpus dengan hipostom sama panjang itu adalah Anopheles. Kalau banyak hipostomnya, palpusnya lebih pendek dari hipostom, itu adalah Aedes maupun Kulek. Karena bagaimana karena ini antara ada dua, bagaimana antara Aedes dan Kulek, nah itu nanti selanjutnya ya. Nah ini Kulek dan Aedes. Ya. Nah sama-sama mempunyai sama ini ya, dari bagian mulutnya hampir sama, palpusnya lebih pendek dari hipostomnya. Nah yang membedakan adalah bentuk dari kakinya, kaki dan bagian tubuhnya ya. Nah kalau yang Aedes ya, itu bentuknya bagian abdomen itu ada warna putih belang ya, paling kakinya adalah belang ya, itu sudah menjadikan adanya Aedes. Kemudian Culicoides ya, Culicoides, kemudian ini Simolium ya, dari alatnya ya. Ini antenanya ya, antena lebih pendek dari torak. Nah, artinya untuk membedakan Culicoides dengan Simolium, kalau antenanya lebih panjang dari torak, ini panjang ini antenanya ya, dari torak ini ya, yang ada sayapnya di torak lebih panjang dari ini, itu adalah Culicoides. Kalau lebih pendek adalah Simolium. Nah ini kemudian ciri yang lain adalah melihat dari antena dan sayapnya. Nematosera, kalau nematosera seperti ini ya, sayapnya juga seperti ini. Jadi Anda membuat artinya Anda mengidentifikasi melihat dari sayapnya ya. Kemudian di bagian kepalanya lihat antenanya. Kalau antenanya seperti ini adalah termasuk golongan dari nematosera. Kalau penasi sayap ini kan berbeda penasi sayapnya. Ya. Nah, bentuk sayap ini ya, penasinya ini kan berbeda. Ini akan jelas sekali kelihatan. Sekarang Brachycera. Dari kelompok Brachycera hanya lalat betina menghisap darah. Sedangkan untuk pembentukan telur ya, jadi biasanya seperti itu ya kalau Arthropoda itu, sehingga yang betina itu yang menghisap darah ya, sehingga dalam untuk memproduksi daripada telur. Nah dari Brachycera ini ya, yang termasuk famili Tabanidae, genusnya adalah Tabanus, Hematopota dan Chrysop. Jadi sebenarnya kalau melihat dari lalat itu melihat dari warnanya juga ya, warna dari tubuhnya ya. Ada yang warna coklat, ada yang belang. Kemudian selain melihat penasi sayapnya. Tabanus. Jadi ini adalah tabanus. Nah, ini seperti ini ya. Jadi antena, nah ini antenanya ya. 3 segmen yang tidak sama panjang. Ini merupakan tabanus menghisap darah. Torak abdomen ada variasi garis membujur. Ini membujur variasinya ya. Warna sayap terang kecoklatan. Nah, ini biasanya dibuat ya. Anda lihat di mikroskopnya ini ya. Kemudian lihat ini, kelompoknya lihat ini, dan kemudian lihat dari bagian antenanya. Kemudian hematopota menghisap darah, saya mempunyai corak berbintik bercak-bercak. Selain melihat dari
adanya bercak-bercak, itu ciri khasnya dari hematopota. Dan lihat venasi sayap. Tibia kaki tidak ada tajinya. Ini dari hematopota. Kemudian Chrysop memiliki oceli, ya, ada oceli di sini ya. Sayap ditemukan garis gelap menyilang. Nah, ini ciri khasnya ya. Jadi kalau identifikasi satu, identifikasi dalam keadaan seutuhnya, ya, utuh gitu ya, tidak amati dari morfologi dan ciri-cirinya ya. Ini ya, saya ditemukan garis gelap menyilang, ya sudah kita kemudian dibuat preparat untuk kepalanya, kemudian dibuat preparat untuk sayapnya ya. Nah, di sini kita sudah mempunyai ciri tertentu seperti garis gelap menyilang gitu ya. Ini garis gelap menyilang pada sayap, kita sudah Chrysop ya. Kemudian dari Cyclorapa. Ini adalah familia Muscidae, genus Musca, Stomoxys, Hematobia. Kemudian ada famili Caliporidae, genusnya Lucilia dan Calipora. Ada juga genus Hippobosca. Nah ini kalau Musca itu paling banyak ya. Kalau Musca itu biasanya pada kalau lalat di kandang itu banyak muskanya ya. Kandang sapi gitu ya. Kandang babi juga lalat. Hippobosca itu biasanya lalat yang melekat pada sapi ya, tidak bisa dia terbang jauh gitu ya. Cuma terbang pendek-pendek dia ya. Itu Hippobosca biasanya ya, pada sapi. Jadi apa bedanya antara genus Musca, lalat yang paling sering ini, kemudian Stomoxys dan Hematobia. Jadi Musca, jadi lalat tidak mengisap, palpusnya ada di bawah. Palpus ada di bawah ya, dari bawah. Kemudian bagian torak abdomen ada 4 garis gelap seperti kekuningan. Nah ini yang paling membedakan antara bagian mulutnya, ini ada ujung proboscisnya, ini proboscisnya berbentuk bel dia ya. Ini bel untuk mengisap cairan ini Musca. Kemudian Stomoxys, jadi ini kalau Stomoxys adalah pengisap darah, kalau Musca tidak pengisap darah, tapi pengisap cairannya. Mirip dengan Musca, palpusnya lebih kecil dari proboscis. Palpus lebih pendek atau lebih kecil dari proboscis. Ini palpus ya. Ini palpus, ini proboscis. Ini palpusnya lebih kecil dari itu. Abdomen ada 3 titik hitam pada segmen 2 dan 3. Nah, 3 titik hitam. Abdomen ada titik hitam pada segmen 2 dan 3. Ini titik hitamnya di sini ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita mengidentifikasi dari lalat, ya itu memang kita lebih banyak melihat contoh-contoh dari membandingkan dengan gambar-gambar ya, gambar-gambar. Selain membuat dari kepalanya ya, jadi kalau bagian kepalanya ini yang kita lihat ya, bentuk dari palpus dan hipostomnya, ya. Palpus dan hipostomnya. Dan juga ini venasilis sayapnya. Hematobia adalah pengisap darah juga, ya. Hematobia. Palpus ke depan tanpa bel. Nah, apa beda antara Musca? Kalau Musca itu ada di ujungnya, ya, di ujung dari hipostomnya ada seperti bel itu ya. Kalau hematobia tidak ada.
Nah, kemudian antara palpus dengan proboscis itu sama panjang. Kalau bagaimana beda dengan, kita membedakan dengan tiga ya, musca, stomoksis, ya, musca, hematobia, ya, dengan stomoksis. Ya. Jadi kalau hanya hematobia dengan musca, melihat kalau musca ada di palpusnya ada belnya, kalau ini tidak ada, ini di palpus ujungnya ini ada bel. Kalau hematobia dengan stomoksis, palpusnya dengan hipoboska itu sama panjang. Kalau stomoksis, palpusnya lebih pendek. Kemudian dari genus Lucilia. Ini adalah lalat hijau. Ini Lucilia. Tidak mengisap darah, torak dan abdomen kehijauan. Ini sudah kalau ada lalat seperti ini, lalat hijau, ya itu sudah kita tahu dalam Lucilia, ya, warna hijau. Ini semua torak dan abdomen warna hijau. Lucilia. Calipora, ini juga tidak mengisap darah. Nah, ini warna biru. Tadi ada warna hijau, ini warna biru. Nah, itu adalah Calipora, sudah khas ya, ininya ya. Nah, kemudian Hipoboska, ini warna merah ya. Coklat, coklat sekali ya, kan merah. Lalat pengisap darah, Hipoboska. Nah, ini ada bintik kuning pada abdomennya. Coklat dengan bintik kuning pada abdomen. Proboscis retraktil. Retraktil artinya bisa memanjang, bisa memendek gitu ya proboscisnya. Nah, sebenarnya kalau lihat penasi sayapnya, ini ada bagian penasi sayap sangat tipis dan memudar pada bagian tepi. Jadi pada bagian tepinya tidak kelihatan dia ya, memudar. Itu adalah hipoboska. Ya. Ini sudah ada jurnalnya ya, saya penelitian pada sapi Bali ya. Ditemukan ada musca, ya, ada musca, hematobia dan hipoboska. Stomoksis belum ketemu pada kandang dan sapi. Ya, itu untuk kuliahnya. Jadi insekta seperti itu ya. Jadi yang kalau kutu kita merupakan ada kutu dan dia kutu, kemudian pinjal, kemudian nyamuk dan lalat. Ya. Jadi kalau kutu itu mempunyai host yang spesifik.